Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramelanti dengan NIM 28921 50058 dari Prodi Manajemen Universitas Trisakti. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang geostrasi Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester pendidikan keluarga negara. Pokok pembahasan yang saya akan jelaskan pada video ini, yang pertama ada pengertian geostrategi, yang kedua ada konsep geostrategi Indonesia, yang ketiga ada perkembangan konsep geostrategi Indonesia, yang keempat ada sifat-sifat geostrategi Indonesia, yang kelima ada tujuan geostrategi Indonesia, yang keenam ada ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia, yang ketujuh ada metode Gatra, dan yang terakhir ada hubungan antar Gatra dalam Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama yaitu pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi melalui proses pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep geostrategi yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Ketiga ada perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Pada awalnya, pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskot, Bandung tahun 1962. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih semu dengan konstelasi Indonesia. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, sifat-sifat geostrategi Indonesia. Yang pertama ada mandiri, menentukan saran kebijakan dan strategi pencapaian, serta mampu bersandar pada integrasi dan kepribadian bangsa. Yang kedua ada dinamis, kondisi ketahanan nasional dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga ada berwibawa, mampu memengaruhi pihak lain dengan mengutamakan sehingga disegani dan diperhitungkan oleh pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu negara, makin tinggi juga tingkat kewajibannya. Yang keempat ada konsultasi dan kerjasama, tidak mengutamakan sifat kontroversi dan sikap antagonis, lebih mengutamakan limit konsultatif, kerjasama, saling menghargai, dan tidak memandangkan kekuasaan dan fisik semata. Tujuan geostrategi Indonesia ada dua. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, HAM, dan aspek-aspek alamiah bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Yang kedua ada menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban, wujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan keamanan, dan terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Selanjutnya ada ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Yang pertama ada perkembangan konsep pengertian TANAS. Gagasan TANAS oleh Seskot tahun 1960-an. TANAS adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat. Sedangkan gagas TANAS oleh Lemhanas tahun 1963-an. TANAS adalah kekuatan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun
1969, tanah sadar polutan dan daya tahan kita menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, gagas TANAS berdasarkan SK Menhankam. Ketahanan nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan nasional. Gagasan TANAS menurut GBHN 1978-1997, TANAS adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, TANAS adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kekejayaan bangsa dan negara. Yang kedua, ada hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antara gatra di dalamnya secara konvensional integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain yang dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan. Ketiga, ada sifat-sifat ketahanan nasional. Untuk mewujudkan ketahanan nasional dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan terhadap sistem kehidupan nasional. Sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, metode pendekatan dan pengajian ketahanan nasional terdiri dari pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Sifat-sifat ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manual, mawas ke dalam, kewibawaan, berubah menurut waktu, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, percaya pada diri sendiri, dan yang terakhir ada tidak tergantung pada pihak lain. Selanjutnya ada metode Astagatra. Metode ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model yang dikembangkan oleh Lehmanas ini menyimpulkan adanya 8 unsur aspek kehidupan nasional, yaitu letak geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Selanjutnya ada hubungan Antagatra dalam Trigatra dan Pancagatra. Trigatra, komponen strategi Trigatra adalah gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra dan thinkable atau bersifat kehidupan alamiah. Yang kedua ada Pancagatra. Komponen strategi Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra yang integrable atau bersifat kehidupan sosial. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.